Tapi kalau nanti yang terbaru, barangkali ada penambahan redaksi penegakan perda dan perkada dan penyelenggaraan keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan linmas. Dia ngacunya ke sini, ke PP nomor 16 tahun 2018 Jones ya. Karena ini udah yang terbaru ya. Ya, nah ini kan penegakan peraturan daerah dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Jadi kalau ada opsi ini maka disarankan kalian memiliki opsi yang ada perkadanya dan linmasnya ya, karena ini sudah yang terbaru. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatia. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopi paginya ya. Hari ini hari Minggu tanggal 20 November 2021 pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu lagi, kita lanjut lagi untuk membahas soal contoh soal SKB Satpol PP ya. Sekarang kita punya 50 soal yang akan kita bahas. Jadi pastikan kalian sudah sarapan, sudah minum kopi, sudah minum teh supaya tetap semangat dalam membahas dan latihan-latihan soal. Oke? Namun sebelum itu, untuk kalian yang baru bergabung, Jones khususnya, pastikan kalian juga telah subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS 2021. Baik, untuk tidak berlama-lama Jones, langsung aja kita masuk ke nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Dan di sini silakan kalian baca soal, kemudian pause dulu, kemudian kalian jawab ya. Setelah itu bisa play lagi, resume lagi videonya supaya bisa kita saling bahas bersama begitu ya. Oke, nomor 1, jabatan fungsional polisi Pamung Praja yang selanjutnya disingkat jabatan fungsional Pol PP adalah, nah, ini materinya ada di Permenpan nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pol PP ya. Jadi sumbernya di sini referensinya ya. Adalah apa nih? Jabatan yang mempunyai ruang tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Jadi tugas fungsinya itu harus komplit ya. Penegakan perda dan Trantibum. Sebenarnya kalau yang terbaru malah penegakan perda, perkada, Trantibum, linmas ya. Ini mungkin contoh soal yang lama sebelum PP nomor 16 tahun 2018 ya. Jadi kalau ngacu ke sini ya, apa tadi bunyi soalnya? Jabatan fungsional Pol PP ya definisinya. Kalau kita ngacu ke Permenpan nomor 4 2014 ya. Nah ini ya. Penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum ya. Jadi memang ya kita tetap ngacu ke sini karena peraturan terkait jabatan fungsional masih 2012. Berarti masih ngacu ke PP nomor 6 tahun 2010 ya, nggak masalah. Jadi jawabannya adalah Bravo ya. Jawabannya adalah Bravo. Nomor 2, polisi Pamung Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah, ini saya kira singkatan Pol PP juga sama ya. Anggota Pol PP yang diberi tugas dan tanggung jawab secara penuh dan sesuai dengan peraturan perundangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Trantibum ya. Mirip-mirip jawabannya ya. Yang mana kira-kira Jones? Kita masuk lagi ke Permenpan ya. Di sini bisa ya, di Permenpan bisa, di PP nomor 6 2010 juga bisa ya, nggak masalah. Diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum. Kita lihat di sini. Tugas dan hak secara penuh sesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum ya. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang harus lengkap ya Jones. Coba kita lihat. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak ya. Ada 4 poin.
secara penuh. Terus kemudian apa? Dalam penegakan perda dan trantibum ya. Nah, kalau yang terbaru nanti barangkali lebih lengkap lagi dalam penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ya. Ini masih ngacu yang ke PP nomor 6 2010. Jadi apa tadi? Tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sama ya, B sama C sama nih. Anggota Polisi Pamung Praja atau anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, kalau ini lebih hot lagi nih. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja ya, ada satuannya Jones ya. Jadi hati-hati, lebih cermat lagi membaca opsi jawaban ya. Berarti yang B ini tidak tepat ya. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja sebagai aparat Pemda dan seterusnya. Yang diduduki oleh PNS, ada nggak redaksi PNS-nya? Ada ya, yang diduduki oleh PNS ya dan diberi tugas. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, yang C. Kalau yang D tidak ada redaksi PNS-nya ya. Oke. Nomor 3. Satpol PP adalah, nah ini Satpol PP sekarang. Nah, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kita lihat opsi jawabannya. Bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini ya. Yang D ya. Bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Simpel kalimatnya. Yang D ya. Kalau di PP 6 2010 juga sama saya kira ya. Dia satu sumbernya di situ. Ini ya, bagian perangkat daerah dan penegakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Jadi sumbernya bisa PP 6, bisa 2010 dan Permenpan tentang jabatan fungsional ya. Jadi jawabannya D. Tapi kalau nanti yang terbaru, barangkali ada penambahan redaksi penegakan perda dan perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan linmas. Dia ngacunya ke sini, ke PP nomor 16 tahun 2018 Jones ya. Karena ini udah yang terbaru ya. Ya, nah ini kan penegakan peraturan daerah dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Jadi kalau ada opsi ini maka disarankan kalian memiliki opsi yang ada perkadanya dan linmasnya ya, karena ini sudah yang terbaru. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang memungkinkan pemerintah, Pemda dan masyarakat dapat melakukan kegiatan. Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, nah ini pengertian dari ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kita lihat di PP nomor 6 tahun 2010. Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemda dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur ya. Jadi pahami kegiatan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemda dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur ya. Kegiatan yang dinamis ya, yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Ini ada tidaknya berarti salah. Ini yang bikin soal juga gimana ya? Ada jebakannya, hati-hati ya, harus cermat kita dalam memilih jawaban. Tim penilai angka kredit Pol PP yang selanjutnya tim penilai adalah, nah ini berarti referensinya ke Permenpan. Tim penilai, nah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. Yang A ya. Apa? Memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP. Ya enggak? Memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP ya. Yang A ya. Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Silakan jika ada jawaban yang menurut kalian lebih tepat, silakan posting di kolom komentar. Nomor 6, jabatan fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun. Nah, ini rumpun apa nih? Rumpun kalau nggak salah rumpun penyidik dan detektif ya. Keren ya.
Ini adanya di Permenpan ya. Ini ya, pasal 2. Jabatan fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif ya. Berarti jawabannya adalah delta ya. Jabatan fungsional Pol PP berkedudukan sebagai, nah ini ada juga di Permenpan ya. Berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Ya karena ini mengacunya masih ke Permenpan nomor berapa ini? Nomor 4 2014 yang masih mengacu ke PP 6 2010, jadi redaksinya masih penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Belum ada redaksi perkada dan perlindungan masyarakat ya. Tapi nggak masalah ya. Yang penting acuannya sesuai ya. Jabatan fungsional Pol PP merupakan jabatan karir ya, jabatan karir. Ini adanya di sini tadi ya. Karir. Tugas pokok Pol PP. Nah, ini ya. Penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Masih penegakan perda dan terantibum ya. Ya, bukan di ibu kota, bukan di provinsi, bukan di kabupaten ya. Yang betul adalah A. Yang terbaru sekali lagi ya. Mungkin akan ada redaksi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ya. Trantibum Linmas. Ya, ini sementara jawabannya adalah A. Instansi pembina jabatan fungsional Pol PP adalah Kementerian Dalam Negeri ya. Adanya di PP nomor 6 tahun 2010. Silakan kalian cari ya. Coba kita cari. Nggak ada ya. Di sini kalau nggak salah. Yaudah kita lewat dulu ya. Pokoknya jawabannya adalah instansi pembinanya Kementerian Dalam Negeri ya. Oh di Permenpan, di Permenpan. Nah ini ya, Kementerian Dalam Negeri. Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pol PP secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada siapa nih? Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, apakah dengan tembusan? Kita lihat di sini redaksinya. Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pol PP secara berkala sesuai dengan perkembangan kepada Menpan ya, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala BKN. Nah ini harus hati-hati ya, jangan sampai salah. Kemenpan bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara. Oke. Jawabannya adalah bravo. Nomor 12, jabatan fungsional Pol PP terdiri dari Pol PP tingkat terampil dan Pol PP tingkat ahli ya. Jadi redaksinya terampil dan ahli. Terampil itu pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia. Kalau ahli itu pertama, muda, madya ya. Silakan ada di sini ya. Terampil dan ahli. Redaksinya bukan keahlian, bukan keterampilan, tapi terampil dan ahli. Jenjang jabatan Pol PP tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu pelaksana pemula, pelaksana lanjutan, dan penyelia ya. Pemula, pelaksana lanjutan. Ini ya, D ya. Pol PP pelaksana pemula, pelaksana lanjutan, dan Pol PP penyelia ya. Kalau yang muda, madya, dan pertama itu masuk kategori ahli ya. Silakan kalian baca di sini ya. Di Permenpan. Kemudian jenjang jabatan Pol PP tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah pertama muda, madya ya. Tua nggak ada ya. Mentang-mentang ada muda ada tua ya, enggak ya. Pertama muda dan madya. Kalau yang lain ada juga yang sampai utama kayak auditor misalnya atau widya suara. Auditor pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama ya. Paling tinggi utama.
Kalau Pol PP sampai madya saja. Oke, pangkat, golongan, ruang, jabatan fungsional Pol PP pelaksana pemula. Ini berarti paling awal kalian yang lulusan SMA ya, yang melamar dengan ijazah SMA maka akan masuk ke golongan 2A. 2A semua nih. 2A itu apa? Pengatur muda ya. Pengatur muda 2A. Kalau pengatur muda tingkat 1 itu 2B ya. Pengatur 2C ya. Berarti yang betul adalah B ya. Pengatur muda golongan ruang 2A. Ya. Ini ya. Kalau golongan ruang jabatan fungsional Pol PP pelaksana. Pelaksana itu apa? Ya, di atasnya 2A berarti 2C apa 2B ya? Saya lupa juga kalau ini. Coba kita lihat. Pelaksana itu tingkat 1, pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B atau pengatur 2C atau pengatur tingkat 1 2D ya. Pengatur muda tingkat 1 2B, pengatur 2C, pengatur tingkat 1 2D ya. Oke. Kayak sama semua jawabannya John, puyeng deh. Pengatur muda tingkat 1 2B, ya kan? Pengatur 2C, pengatur tingkat 1 2D, betul ya? Berarti yang A. Kalau yang B, pengatur muda tingkat 1 2B, pengatur golongan ruang 2C. Sama jawaban. Oh, ini ada 3D, sorry 3D. Ini salah ya. 3B salah. Ini cuma sampai 2C, 2D-nya nggak ada ya. Berarti yang betul adalah A ya. Pangkat golongan ruang jabatan fungsional PPP pelaksana lanjutan adalah, ini juga adalah pelaksana lanjutan ya, 3A atau 3B ya. 3A atau 3B yang ini ya. Ini materinya banyak. Soalnya banyak dari situ. Berurut aja rupanya Jones ya. Berurut dia, ngikutin urutan di sini ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar ya, biar kalian bisa peringkat 1 SKB-nya. Pangkat golongan ruang jabatan Pol PP penyelia. Penyelia berarti di atasnya lagi antara 3C dan 3D ya. Saya kira clear. Itu paling atas, paling mentok untuk golongan apa? Terampil ya. Terampil itu kan sampai penyelia ya. Oke, sekarang pasti masuk ke pertama. Ah, kan betul. Pangkat golongan ruang jabatan fungsional Pol PP pertama adalah dari 3A dia. 3A 3B ya. 3A 3B. Silakan kalian coba lihat di Permenpan ya. Penata muda 3A, penata muda tingkat 1 3B. Kalau yang muda itu 3C dan 3D ya. 3C dan 3D. Ada 4A-nya nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, 3C dan 3D ya. Kalau yang madya berarti itu masuk golongan 4. 4A, 4B dan 4C ya. Tidak ada 3-nya. 4D ada nggak? Kayaknya nggak ada kalau 4D. Sampai 4C aja mentok ya. Oke. Kalau auditor utama ya 4D dan 4E ya. Karena kalian tidak ada utama, adanya sampai madya, maka sampai 4C saja. Oke, nggak masalah. Ditetapkan pangkat golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan apa nih? Jumlah angka kredit yang ditetapkan ya. Karena kalian jabatan fungsional, maka konsekuensinya adalah kalian wajib mengumpulkan angka kredit ya. Sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan ya. Ini ya, jumlah angka kredit yang ditetapkan. Nomor 23, unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional Pol PP yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Ini ya kelompoknya ya. Nanti di dalamnya unsur utama itu apa saja? Ada pendidikan, ada penegakan perda, ada trantibum ya. Terus yang penunjang ada apa gitu ya. Jadi kelompok utamanya adalah dua ini dulu, unsur utama dan unsur penunjang. Itu sama untuk semua jabatan fungsional ya. Ini ya, unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu pendidikan, penegakan perda dan seterusnya. Nah, pasti muncul di soal berikutnya nih. Ya kan? Udah betul. Dia udah mengira nih. Ngurut aja dia rupanya. Oke. Unsur utama dalam kegiatan jabatan fungsional Pol PP yang dapat dinilai angka kreditnya adalah
penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ya, dan pengembangan profesi. Ya nggak? Ada pengembangan profesi nggak? Ada kayaknya ya. Di mana-mana pasti selalu ada PP, pengembangan profesi. Coba kita lihat. Ini ya, pendidikan, 1, 2, perda, 3, Trantibum, 4, pengembangan profesi. Pendidikan, penegakan perda, Trantibum, ini yang D ya, lebih lengkap ya. Kalau yang A tidak ada pendidikannya ya, berarti salah. Yang B tidak ada profesinya ya, baik B maupun C, jadi salah. Yang betul adalah delta. Subunsur pendidikan terdiri dari sekolah ya dan diklat ya. Sekolah, diklat sama diklat prajabatan, 3 ya kalau nggak salah ya. Sekolah ya, ini yang degree, yang gelar ijazah, jadi kalian nanti SMA silakan kalian jangan kelamaan kerja ya. Ya, setahun 2 tahun kerja lanjut lagi S1 ya. Habis itu lanjut lagi S2. Karena dengan dengan kuliah itu bisa mengakselerasi jenjang karir kalian ya. Bayangkan kalau kalian lulusan SMA berarti kan startnya dari 2A ya. 2A, 2B, 2C, 2D, kemudian 3A itu bisa berapa tahun? 2A saja ke 2B mungkin 2 tahun paling cepat ya. Rata-rata 3 tahun mungkin. 2A, 2A ke 2B, 2C, 2D, 3A 4 kali. 4 kali 3 12 tahun. Coba Jones, bayangkan. Tapi kalau kalian 2 tahun kerja terus lanjut kuliah S1, nanti kalian akan langsung masuk ke Pol PP pertama golongan 3A, lebih cepat lagi ya. Begitu pula kalian setelah itu langsung lanjut S2, lebih cepat lagi, bisa langsung ke 3B, 3C, nanti cepat lagi ke golongan 4A sampai 4C. Nah, 4C nanti kalian lama di situ ya karena mentok udah. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian akan jadi istilahnya karir kalian lebih cepat dan mungkin ada istilahnya ya pokoknya karir kalian lebih bagus lah, intinya kira-kira seperti itu ya. Makanya harus sekolah ya. Harus sekolah ya. Kembali lagi ke sini Jones ya. Jadi apa tadi? Sekolah, kemudian diklat ya. Diklat dan diklat prajabatan ya. Prajabatan tuh mandatori ketika kalian sudah lulus CPNS ya. Mana dia? Ini ya. Sekolah, kemudian diklat dan diklat prajabatan. Jawabannya adalah C. Subunsur penegakan perda terdiri dari, nah ini subunsur penegakan perda nih. Apa saja? Justisi dan non justisi ya. Coba kita lihat. Justisi, non justisi, dan evaluasi penegakan perda dan perkada. Nah, di sini sebenarnya udah ada redaksi perkada ya. Nah, ya, tapi di PP-nya perda saja ya. Mungkin nggak tahu ya apa memang mencakup, ya mestinya sih mencakup perkada ya. Sehingga akhirnya kemudian PP 16 ini muncul menggantikan PP 6 2010, dan di situ mungkin yang kurang-kurang ya dilengkapi, termasuk perkada ini mungkin diformalkan juga ya. Dilengkapi. Jadi 3, justisi, non justisi, dan perda dan perkada ya. Ini ya. D, 4. Oke, subunsur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Trantibum. Apa aja nih? Geser sini aja biar nggak kejauhan. Tuh ininya deh, dimundurin. Nah, itu enak kayaknya. Kok lampiran? Sorry, permen pan. Oke. Master plan, patroli, pengawalan dan pengamanan, pengendalian massa, deteksi dini, dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Oke, kita lihat. Master plan, patroli, pengamanan dan pengawalan, dan pengendalian massa. Cari yang paling lengkap lah pokoknya ya. Yang D ya. Paling lengkap nih Jones, yang D. Oke. 28, subunsur pengembangan profesi. Ya, ini juga saya kira jelas ya. Ada karya tulis, karya ilmiah ya. Penyaluran buku, silakan kalian baca di sini ya. Karya tulis, karya ilmiah, buku, dan pedoman, ketentuan teknis ya. Buku, pedoman, karya tulis ilmiah, buku, pedoman ya. Berarti yang B ya.
Ada 3 tadi ya. Karya tulis ilmiah, bikin buku, dan bikin pedoman atau ketentuan teknis atau pelaksanaan. Yang B. Unsur penunjang, sebagaimana dimaksud, merupakan kegiatan mendukung pelaksanaan tugas Pol PP terdiri atas apa saja nih penunjang? Pengajar, pelatih, ya, pengajar atau pelatih diklat, peran serta dalam seminar, keanggotaan dalam organisasi profesi, tim penilai, tanda jasa, dan perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya. Kita lihat. Pokoknya yang paling lengkap Jones ya. Yang paling lengkap yang D ya, kalau nggak salah. Pengajar diklat, peran serta seminar, keanggotaan anggota profesi, anggota tim penilai, tanda jasa, dan memperoleh ijazah gelar lainnya. Ya. Nomor 30, unsur dan rincian kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit kegiatan jabatan fungsional Pol PP sesuai sub unsur penegakan perda adalah, nah yang penegakan perda nih apa aja nih? Justisi, menjadi saksi dalam penyidikan, menjadi saksi dalam persidangan, melakukan tindakan non-justisi, dan seterusnya ya. Coba kita baca. Wah ini banyak sekali ya Jones ya. Justisi dan non-justisi ya. Justisi, saksi penyidikan, saksi persidangan, dan non-justisi ya. Justisi, saksi persidangan, saksi penyidikannya mana? Justisi, saksi penyidikan, saksi persidangan, tindakan non-justisi ya. Yang B. Yang C juga sama. Yang D juga sama. Nah, berarti yang paling lengkap pokoknya ya kurang lebih yang D ya. Silakan kalau kalau saya salah silakan dikoreksi ya. Arahnya ke situ semua nih soal nih, yang paling lengkap nih. Ya ini hanya contoh soal ya. Jadi silakan kalian lebih cermat lagi dalam memahami soal dan opsi jawaban ya. Siapa tahu nanti pas SKB soal benerannya ya tidak seperti ini ya mungkin ya. Bisa jadi yang bikin soal juga berbeda orangnya, moodnya juga mungkin berbeda-beda ya. Jadi ya memang dari kita sendiri yang harus mempersiapkan lebih maksimal ya. Unsur dan rincian kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit sesuai Pol PP sesuai sub unsur Trantibum nih ya. Kita baca Trantibum. Ya, rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan. Rencana program, evaluasi kegiatan, patroli, pengamanan, pengawalan. Ya. Pengendalian massa, deteksi dini, dan pendataan ya. Pengendalian massa, deteksi dini, dan pendataan dan pelatihan Satlinmas. Mobilisasi ada nggak? Nggak. Oh ada ya mobilisasi ya, berarti 9 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Loh kok mana dia kok hilang? Tutup Jones ya. Tutupan Jones. Oke bentar ya. Malah ketutup dia. Sampai mana tadi? Ini ya. Program kegiatan patroli 1, 2, 3, 9 ya. Yang ini 8 doang Jones. Apalagi yang belum? Berarti bukan ini ya. Kalau yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh yang ini nih berarti nih. Yang 9 ya. Mudah-mudahan betul ya. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dengan ketentraman masyarakat, maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan ya. Copy aja deh. Nah, ini ya.
Penugasan secara tertulis ya, bukan lisan ya, ini lisan salah nih. Yang D ya. 33. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pol PP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Pol PP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah, bla bla bla, dinilai sebagai apa nih? Pol PP berbakti, kinerja terbaik, bernilai baik, nilai tambahan ya. Kayaknya sih yang berbakti itu bukan ya, nilai tugas tambahan ya, sebagai tugas tambahan. Mana tadi? Tapi di sini redaksi nilai tambahan Jones ya. Ya udahlah, maksudnya ini kali ya. Oke. Ya maksudnya ini ya. D ya. Nomor 34. Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperolehnya ditetapkan sebesar 100%. Nah, ini biasanya kadang-kadang ya ini masalah klasik ya, masalah kekurangan pegawai, kekurangan jabatan fungsional. Jadi karena terlalu banyak, karena kurang yang anggotanya itu kurang gitu ya. Ya biasanya yang misalnya misalnya Pol PP yang golongan 2C ya, Pol PP pelaksana lanjutan misalnya tuh, yang golongan 3A ya pelaksana lanjutan, yang golongan 2C-nya itu tidak ada gitu ya, kurang orang, jadi dia downgrade ya, dia melaksanakan tugas-tugas di bawahnya. Nah, angka kredit yang diperoleh adalah angka kreditnya yang 2C tadi, yang sebagai Pol PP pengatur ya, tapi dapat 100%. Nah, begitu pula sebaliknya, nomor 35 nih. Kalau yang atas itu kosong ya, atau kurang, yang bawah nih yang mengatur Pol PP pelaksana misalnya, bisa melaksanakan tugas-tugas Pol PP pelaksana lanjutan misalnya. Nah, nanti dapat angka kredit sebagai pelaksana lanjutan, tapi hanya 80%. Kira-kira kayak begitu ya, Jones. Silakan kalian baca lagi di sini ya. Ada di sini penjelasannya. Pada awal tahun, setiap Pol PP wajib menyusun SKP yang akan dijalankan dalam 1 tahun. SKP itu 1 tahun ya. Semua ya, semua jabatan fungsional. Silakan di sini ya, baca 1 tahun. SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pol PP sebagai apa nih? Jenjang jabatannya dan tugas atau apa nih, kita baca. Berdasarkan tugas pokok Pol PP sesuai dengan jenjang jabatannya ya. Maksudnya jenjang jabatan tuh yaitu Pol PP pelaksana pemula, Pol PP pelaksana, Pol PP pelaksana lanjutan, Pol PP penyelia, atau Pol PP pertama, Pol PP muda, Pol PP tua, Pol PP madya ya. Jadi jenjang jabatannya. Jadi ya karena tugasnya juga berbeda-beda ya, level kerumitannya, tingkat kompleksitasnya itu berbeda-beda. Tentunya yang Pol PP lebih tinggi jenjang jabatannya akan melaksanakan tugas yang lebih kompleks ya, dibanding Pol PP yang jenjang jabatannya lebih rendah gitu kira-kira. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan atasan langsung ya. Yang A ya, kalau yang provinsi kabupaten pusat saya kira enggak ya. Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan apa nih, penyesuaian ya. Ada olehnya enggak? Penyesuaian saja ya. A. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan kenaikan jabatan pangkat Pol PP. Nah, ini yang saya bilang. Jadi karena kalian jabatan fungsional, maka kalian harus mengumpulkan angka kredit. Nah, kalau kalian malas mengumpulkan angka kredit, maka pengangkatan pangkat jabatan kalian juga mungkin juga malas ya. Jadi lama ya. Tapi kalau kalian rajin mengumpulkan angka kredit, maka kenaikan pangkat jabatan kalian juga mungkin relatif lebih cepat dibanding yang lainnya gitu. Ya. Jadi apa nih? Mana tadi? Sampai mana tadi? Paling rendah 80% untuk unsur utama ya, tidak termasuk pendidikan ya. Dan 20% untuk unsur penunjang ya. Jadi 80% untuk utama, tidak termasuk, paling rendah 80%, paling tinggi 20%. Yang 80% itu dari unsur utama tidak termasuk pendidikan. Yang 20% dari unsur penunjang ya.
Oke ya, yang A ya. Yang B salah ya, karena yang 20% dibilangnya tidak berasal, padahal harusnya berasal ya. Yang C sama D hanya 80% atau 20% aja masing-masing, salah. Jadi A ya. Oke. Apa nih? Pol PP pertama, pangkat penata muda tingkat 1, golongan uang 3B yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pol PP muda, pangkat penata, angka kredit yang disyaratkan paling kurang apa nih? Angka kredit yang disyaratkan. Nah, 2 poin ya. Dari mana tapi? Dari profesi kah, dari karir kah, pendidikan atau pendidikan perda? Kita baca di sini. Dari pengembangan profesi ya Jones. Ya oke, berarti jawabannya adalah alfa. Jadi kita nyebutnya itu kalau di auditor namanya delta PP, delta pengembangan profesi. Jadi kenaikannya ya. Jadi ketika nanti kalian A ke apa nih misalnya dari dari B ke C kan 2 ya. Nanti dari C ke D itu ngulang lagi dari 0, harus berapa deltanya kenaikannya selama di golongan tersebut ya. Ini berarti 2 di golongan 3B. Kalau sudah punya 2 baru bisa ke 3C. Nah 3C ini kurang lagi nih dari 0. Kalau misalkan dapat berapa gitu ya, itu baru bisa ke 3D. Nah ini ya 4 kayaknya ya. 4 dari subunsur pengembangan profesi ya. Jadi kalau ini 2 naik 3C, terus dari 3C ngulang lagi dari 0. Kalau nyampe 4 baru bisa naik ke 3D. Ya ini ya. Ini soalnya sangat lengkap ya terkait kok di semuanya Jones. Ini saja maksudnya. Yo, itu sudah. Ini soalnya sangat lengkap ya. Jadi sumber referensi dari Permenpan. Jadi bisa cukup memudahkan kalian untuk belajar ya. Pol PP muda pangkat. Nah, ini juga 3D ke 4A nih. Apa nih 4A? Ke 4A itu 6 ya, makin tinggi dia. 6 profesinya. Kenapa sih harus ada pengembangan profesi? Ya itulah jabatan fungsional ya, biar kualitasnya terus dijaga, terus meningkat, maka kalian harus terus menjaga dan memelihara profesi kalian ya. Makanya di setiap jabatan fungsional pasti ada unsur pengembangan profesi. Ya. Madya 4A ke 4B 8 ini pasti nih. 6 naik lagi jadi 8 pasti akan lebih tinggi Jones. Ya. Nah, 8 kan. Terus yang 4B ke 4J 10 ya. Nah, 10. Ada lagi nggak nih? Oh, nggak ada, selesai ya. Karena sampai 4J doang Jones. Pol PP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya. Kenaikan jabatan dan atau pangkat berikutnya ya. Itu yang A ya. Simpel kalimatnya. Tidak ada gerakan tambahan redaksi. Tidak ada tambahan redaksi ya. Pol PP yang pada tahun pertama telah memenuhi dan melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas. Ini cukup panjang redaksinya. Mudah-mudahan ingat 20% angka kredit dari kan lupa lagi kan. 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Ya, 20% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk naik jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. Langsung A ya. Oh yang iya A. Kalau B penunjang salah. C 80% salah. D 20% pendidikan salah ya. Berarti langsung ketemu, alhamdulillah. Dipermudah. Langsung ketemu jawabannya A. Kalau ketemu jawabannya D ya terpaksa jawab. Baca dulu satu-satu nih. A apa, B apa, C apa ya. Kalau A sudah dapat jawabannya dan B, C, D yakin salah ya sudah, bisa kita skip saja. Move saja ke nomor 48 gitu ya. Itu yang sering saya sampaikan waktu pembahasan soal-soal TIU ya. Waktu masih SKD CPNS, kompetensi dasar. Nah itu saya sering sampaikan bahwa karena kita banyak ada constraint waktu ya, ada batasan waktu yang sangat ketat.
hanya 100 menit untuk 110 soal. Jadi kalau kalian, salah satu triknya gini, jadi kalau kalian nomor A sudah ketemu jawabannya gitu ya, ya sudah, ngapain kita baca B, C, dan D, langsung saja move ke nomor 48 supaya waktunya tidak terhambat, supaya waktunya tidak terbuang dengan percuma ya. Kalau orang Malaysia bilang percuma, kalau kita bilangnya dengan sia-sia ya. Pol PP penyelia, pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah apa nih, penyelia ya, 10 angka kredit dari tugas pokok ya. Oke. Nah ini juga sama nih, A nih. Wis, A sudah benar, nggak usah kita baca lagi. Langsung 49. Pol PP Madya, pangkat pembina utama muda golongan 4C setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah. Ya. Kalau tadi kan kita bicara apa tadi yang ini? Pengembangan profesi ya. Nah, kita sekarang bicara dari unsur utama ya. Tugas pokok ya. Tadi 10 angka kredit dari tugas pokok ya, dari 3D. Ya. Kalau yang ini golongan ruang 4C ini lebih banyak lagi nih. Nah, 20 angka kredit ya, 2 kali lipat. Mana? Loh, nggak ada. 20 angka kredit. Muda 4C. Madya. Iya betul nih. Iya, Madya ya. Madya 4C betul. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Oh, ada tambahan profesinya Jones ya. Jadi kegiatan tugas pokok dan profesi harus diakumulasi minimal 20 poin ya. Nah, ini ya. Saya kira cuma tugas pokok doang, karena kan yang Pol PP penyelia 3D hanya dari tugas pokok saja. Terakhir nomor 50 ya. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pol PP wajib mengusulkan dupak ya. Tapi ini redaksinya beda-beda nih. Apa nih redaksinya? Untuk kelancaran penilaian wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan dan mengusulkan ya, mencatat, menginventarisasi dan mengusulkan dupak, daftar usulan penilaian penetapan angka kredit. Mencatat, menginventarisasi ya seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Jawabannya adalah delta. Oke. Selesai 50 soal kita bahas ya. Kita stop dulu sampai di sini ya, kita rehat sejenak. Dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal berikutnya di bagian ke-5 ya. Sekarang bagian ke-4 ya. Oke, di bagian ke-5 kita insya Allah akan bahas lagi soal-soal berikutnya. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan insight buat kalian. Yang penting kalian terus ikhtiar dan terakhir tawakal. Ikhtiar itu berarti kalian harus berjuang, harus belajar ya. Tawakal berarti kalian harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi ingat, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.